Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Di Ujung Lelah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just start, keep up with me. Dari jauh aku memperhatikan mereka. Betapa bahagianya anakku saat bermain dengan ayahnya. Apakah aku akan sanggup jika memisahkan mereka? Pikiranku mulai kacau. Aku berpikir bahkan bagaimana kehidupan kami jika tanpa Mas Farid. Akankah Aska marah padaku jika aku berpisah dengan ayahnya? Mbak, ini es krimnya. Suara penjual es krim membuyarkan lamunanku. Oh iya mas, makasih. Ini uangnya. Aku segera mendekati anak dan suamiku. Ini sayang es krimnya. Aci mah, jawab Aska kecilku masih belum fasih bicara. Buat aku mana, Mir? Rupanya aku lupa membeli es krim untuk Mas Farid. Aku kira kamu gak mau, jawabku mengelak. Apa sebegitu marahnya kamu sama aku, Mir? Sampai hal seremeh ini pun kamu enggan untuk berbagi. Tiba-tiba ia merajuk seperti anak kecil. Mas, jangan ajak ribut di depan Aska lah. Aku gak mau anak kita melihat perdebatan kita yang nantinya akan merusak mentalnya. Justru kamu yang akan merusak mentalnya, Mir. Kok aku sih, Mas? Kamu selalu ingin berpisah dariku. Bukankah itu akan merusak mental Aska karena kehilangan orang tua yang lengkap? Ia selalu menyalahkanku pada setiap hal yang berhubungan dengan Aska. Padahal karena kelakuannya sendirilah yang membuatku ingin berpisah dengannya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Mas. Seharusnya kamu sadar. Kamulah yang membuatku ingin berpisah. Aku sudah minta maaf. Aku juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Apa itu tidak cukup? Kamu juga berkata begitu dulu. Tapi nyatanya kau tetap melakukan kesalahan yang sama. Berkali-kali aku kamu sakiti. Mas Farid terdiam. Mungkin ia akan mencari alasan untuk membela diri. Mir, tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan aku. Aku akui aku bukan orang baik. Tapi aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Asalkan kamu mau sabar dan mengerti aku. 4 aku bersabar, Mas. Dan selama 4 tahun aku berusaha untuk mengerti sifatmu, kelakuanmu, emosimu, dan kelakuan saudaramu. Aku sudah sangat lelah, Mas. Sabar juga memakan tenaga dan emosi. Aku sudah berada di titik lelah sekarang. Mir, lihatlah anak kita. Stop, Mas. Beberapa kali ku katakan jangan jadikan Aska sebagai senjata. Setiap kali kita ada masalah, kamu selalu jadikan Aska sebagai senjatamu untuk membuatku lemah. Kau memang... Hampir saja amarahku meledak. Namun ku tahan. Aku berusaha agar tidak berkata kasar dan berteriak di depan Aska. Aku benar-benar lemah jika menyinggung Aska. Aku hanya tak ingin anakku mengikuti jejak ayahnya yang suka berkata kasar, suka membentak dan temperamen, bahkan membanting barang. Cukup ayahnya saja yang punya sifat buruk itu. Aku ingin Aska tumbuh jadi anak yang baik dan penyayang, yang berkata sopan dan santun. Namun kadang ayahnya lah yang menghancurkan itu semua. Kadang Mas Farid membentak dan memarahiku di depan anak, meski berkali-kali aku melarangnya. Tiba-tiba Aska mulai tidak nyaman, dia mulai rewel dan sepertinya akan menangis. Kenapa sayang? Boyang. Yaudah, yuk kita pulang sekarang ya. Tanpa menunggu perintah dariku, Mas Farid segera memacu motornya. Kami langsung pulang ke rumah sebelum Aska menangis di tempat ramai. Baru beberapa menit kami berkendara, Aska sudah tertidur. Rupanya Aska mengantuk. Pantas saja dia tadi rewel dan minta pulang.
Aska kok diam, Mir? Dia tidur, Mas. Pantesan dari tadi rewel. Sesampainya di rumah aku segera membawa Aska tidur ke dalam kamar. Setelah kelelahan bermain di pantai, Askaku akhirnya tertidur juga. Aku juga ingin istirahat. Badan dan pikiranku sangat lelah. Kuharap dengan tidur aku bisa lupa sejenak beban di hatiku. Pukul 10 malam aku terbangun karena ingin buang air kecil. Saat aku di kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu rumah kami. Tok 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 tok. Entah siapa malam-malam begini mengetuk pintu. Aku yang sedang kebelet langsung masuk ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatku. Farid, keluar kamu! Aku terkejut bukan main. Suara teriakan laki-laki di depan rumahku. Kenapa gak sopan sekali teriak-teriak di depan rumah orang malam-malam begini? Kudengar suara pintu dibuka oleh suamiku. Ada apa, Bang? Malam-malam teriak-teriak manggil aku. Saut Mas Farid dengan nada serak khas orang baru bangun tidur. Mana janji kamu? Bayar hutangmu 4 juta. Rupanya bang suamiku yang teriak-teriak. Benar-benar tidak punya sopan santun dan tata krama. Malam-malam begini datang-datang teriak-teriak gak jelas hanya untuk menagih hutang. Mas Farid itu adik kandungnya. Apa tidak bisa si Arman itu bicara baik-baik dengan adiknya? Sebegitu banyakkah hutang Mas Farid hingga malam-malam begini si Arman sampai teriak-teriak menagih hutang? Aku masuk dalam kamar untuk memastikan apakah Aska terbangun karena mendengar teriakan pamannya. Syukurlah, ternyata Aska masih tidur. Aku segera berbaring di samping Aska. Aku minta maaf, Bang. Saat ini aku belum punya uang, ucap Mas Farid dengan suara mengibah. Meski aku berada di dalam kamar, aku bisa mendengar ucapan mereka. Rumah kami terbuat dari kayu dan berukuran kecil. Apalagi kamar kami yang belum dipasang plafon. Jadi dengan mudah aku mendengar suara dari depan rumah. Aku gak mau tahu. Kamu janji bulan ini akan bayar hutangmu. Cepat bayar sekarang juga. Suara abangnya suamiku bukan makin pelan, justru makin nyaring. Aku malu. Malu sekali. Pasti tetanggaku terbangun mendengar teriakan laki-laki gila itu. Aku belum punya uang, Bang. Suamiku memelas. Aku gak mau tahu. Istrimu kan pakai emas. Berikan saja emas yang dipakai istrimu itu untuk membayar hutangmu. Apa? Dia meminta cincin kawinku. Benar-benar laki-laki tak tahu malu. Berani-beraninya dia minta cincin kawinku pada suamiku. Tidak akan. Aku tak akan menyerahkan cincin kawinku pada laki-laki gila itu. Tapi Bang, itu milik Mirna. Aku gak berhak mengambil mas kawin yang sudah aku berikan. Cepat berikan, atau aku jebloskan kau ke penjara. Sakit sekali hatiku mendengar ucapan laki-laki gila itu. Abang macam apa itu? Tega sekali sama adik kandungnya sendiri. Tapi Mas Farid juga salah sih. Kenapa berhutang pada orang yang tidak waras seperti itu? Giliran kejadian kayak gini siapa yang malu? Dek, tiba-tiba Mas Farid sudah masuk ke dalam kamar. Aku bangun lalu duduk menghadapnya. Apa jangan-jangan Mas Farid akan meminta cincin kawinku? Oh, tidak. Aku tak akan menyerahkan cincin ini lagi padanya. Cukup sekali dia menjualnya. Dan itu juga dia memohon padaku untuk menjual cincin mas kawin yang baru 2 bulan kupakai, agar dia tidak dipenjara karena dia memiliki hutang pada temannya. Ada apa? Kenapa abangmu teriak-teriak begitu? Buat malu kita saja dia. Dek, abang minta tolong sama kamu, Dek. Tolong bantu abang kali ini saja. Minta tolong apa? Tanyaku pura-pura tak tahu. Tolong berikan cincin kamu. Tidak akan, jawabku tegas. Dia yang berhutang tapi aku selalu yang harus berkorban. Dan ini bukan yang pertama kali. Dek, kamu dengar sendiri kan bagaimana abangku marah-marah di malam buta begini. Itu salahmu, Mas. Kenapa kamu berhutang sama dia? Aku juga berhutang demi kamu, Mirna. Aku tak pernah memintamu untuk berhutang padanya. Jangan kau limpahkan kesalahanmu pada orang lain. Mir, tolonglah kali ini saja. Tidak, Mas. Kamu berulang kali membuat kesalahan. Mirna, aku janji akan ku ganti cincin itu secepatnya. Sudah berapa kali kamu ingkar janji? Kali ini saja, Mir. Kamu tidak malu tetangga pada liatin kita. Betul juga kata Mas Farid. Suara abahnya teriak-teriak, pasti tetangga pada penasaran. Aku juga merasa malu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan ya. Tolonglah, Mir. Aku janji akan ku ganti 2 kali lipat. Ya.
Sebenarnya kasihan juga suamiku diteriaki malam-malam begini. Malu juga iya sama tetangga. Farid, cepat keluar! Suara Bang Arman lagi-lagi berteriak, membuat kepalaku ingin pecah rasanya. Kamu dengar sendiri kan, Mir? Aku jadi dilema. Haruskah aku memberikan cincin ini kedua kalinya? Yang benar saja. Aduh, aku harus bagaimana ini? Mir, tolonglah Mir. Aku mohon, ucap Mas Farid sambil berlutut. Di mana harga dirinya? Ia bahkan berlutut di depanku agar aku memberikan cincin kawinku untuk kedua kalinya. Mas, kamu gak usah berlutut seperti itu. Tolonglah Mir. Nada suaranya mulai sendu. Aku melihatnya berlutut di depanku membuatku tidak tega. Aku merasa kasihan padanya. Aku mohon. Baiklah Mas, ambillah cincin ini. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Aku berkata tanpa melihat wajahnya. Aku kasihan sekali padanya. Apalagi perlakuan tidak sopan abangnya yang membuat kami malu. Tapi jauh di dalam relung hatiku, Mas Farid sudah merobohkan dinding kepercayaanku padanya untuk kesekian kali. Ia melepaskan cincin emas yang baru 2 bulan kupakai. Persis waktu yang sama seperti saat Mas Farid memberikan aku cincin sebagai mas kawin. Namun 2 bulan kemudian, dia meminta kembali cincin itu untuk membayar hutangnya. Aku terjatuh pada kesalahan yang sama. Aku janji Mir, akan aku ganti cincin, bahkan 2 kali lipat nanti. Simpanlah janjimu itu Mas. Aku sudah tidak butuh. Ucapku datar. Aku bahkan tidak menitikkan air mata sedikit pun meski hatiku amat sakit. Mir, tolong mengerti kali ini saja. Aku janji akan menggantinya kok. Setelah mengucapkan janjinya, ia segera berlalu, menemui abangnya yang brengsek itu yang tak tahu waktu untuk menagih hutang. Kenapa tak dari tadi sih? Buatku lama menunggu saja, ucap si laki-laki gila itu. Tak lama kemudian terdengar suara motornya. Aku yakin setelah mendapatkan cincin itu, laki-laki itu langsung pulang. Aku terduduk di atas ranjang. Badanku lemas, hatiku sakit. Sakit sekali. Berkali-kali aku dibohongi, berkali-kali aku dibodohi, berkali-kali pun aku ditipu. Berkali-kali pula aku termakan janji manisnya. Kriat. Suara pintu kamar dibuka dari depan. Mas Farid masuk dalam kamar. Ia duduk di sampingku yang masih dia membeku. Mir. Ia menyentuh tanganku. Aku tak bergeming. Maafkan Mas. Mas janji akan ganti cincin kamu. Tidak perlu, jawabku secepat kilat. Ia tertegun mendengar ucapanku, datar dan penuh makna. Ada harga yang harus kamu bayar, bukan berarti aku meminta kau membayar cincin itu. Maksud kamu? Besok aku akan pulang ke rumah ibuku. Mir. Ia semakin menggenggam erat tanganku. Aku bahkan tak melihat ke arahnya. Hatiku sudah beku, tak ada rasa percaya lagi padanya, bahkan rasa cinta sekalipun. Aku mau tidur. Jangan ganggu aku, ucapku lalu tidur membelakanginya. Sebenarnya aku tidak bisa tidur. Aku hanya tak ingin bicara dengannya. Mendengar janji dan alasannya membuat hatiku makin sakit. Pagi ini aku bangun lebih cepat. Semua pekerjaan rumah sudah aku selesaikan. Bahkan makanan pun sudah tersaji di atas meja. Sebuah tas besar sudah penuh terisi baju, juga semua perlengkapan Aska. Mir, kamu beneran mau pulang ke rumah ibu? Tanya Mas Farid saat melihatku sudah rapi dengan memakai gamis dan hijab. Aku bukan pembohong sepertimu. Kalau aku berkata, aku pasti akan melakukannya. Sindirku membuatnya diam. Aska juga sudah rapi dan wangi. Mir, apa kamu tidak kasihan pada Aska? Sudah berapa kali aku katakan, jangan jadikan Aska sebagai senjatamu. Kalau kau mau, silakan ambil saja Aska. Bawa dia kemana kau pergi. Mir, dia masih kecil, cukup. Aku sudah muak mendengar alasanmu. Ada atau tidak ada Aska bersamaku, aku akan tetap pulang ke rumah ibuku. Mirna, jika kau pulang ke rumah ibumu, aku akan mentalakmu. Talaklah sekarang. Itulah yang aku inginkan dari dulu. Jadi aku tidak perlu mencari alasan lagi pulang ke rumah ibuku.
Dia kira aku takut jika dia menceraikanku. Justru itu yang aku mau dari dulu. Mirna, cepat katakan. Aku tak sabar mendengarnya. Dia meremas rambutnya kasar, entah sadar atau tidak dengan apa yang dia katakan. Baiklah, kalau kamu tidak mau katakan, biar aku yang pergi. Jangan bawa Aska. Oke, aku tak akan bawa Aska. Tapi ingat, kalau kau melarangku membawa Aska, jangan harap aku mau rujuk denganmu. Aska, mama pergi dulu ya. Aska sama ayah ya. Nggak mau. Aska ikut. Aska merengek minta ikut denganku. Aku jadi serba salah. Kau lihat kan? Aska minta ikut denganku. Jadi ku putuskan untuk membawa Aska bersamaku. Tidak, Mir. Aska tetap di sini. Lalu kau akan menjaganya 24 jam. Membawa Aska kemanapun kau pergi. Bahkan saat kau kerja sekalipun. Mas Farid terdiam. Dia bingung mau jawab apa. Bagaimana ia bisa menjaga Aska 24 jam? Aku yakin dia tidak akan mampu. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku segera menggendong Aska, lalu membawa tas dan barang-barangku. Aku pergi. Assalamualaikum, ucapku untuk terakhir kalinya. Mirna. Mas Farid mencoba menghentikanku. Sudah, Mas. Aku tak punya waktu lagi. Kau sudah mental aku. Tapi aku belum mengucapkannya. Tadi apa kau bilang? Jika aku pulang ke rumah ibuku, kau akan mental aku. Dan keputusanku sudah final. Aku akan tetap pulang. Berarti tanpa kau ucap kata talak. Talak itu sudah jatuh dengan aku pulang ke rumah ibuku. Kau paham? Mas Farid mematung. Ia seperti orang bodoh tak sadar akan ucapannya itu. Aku segera keluar dari rumahku. Di depan rumah sudah menunggu abang becak yang kupesan lewat WA. Zaman semakin canggih. Bahkan tukang becak pun bisa kita pesan dengan mudah lewat HP. Aska aku letakkan di dekat abang supir becak. Setelah aku letakkan tas, aku menyusul naik ke atas becak motor kendaraan yang umum digunakan di Sumatera Utara. Mas Farid tampak mematung di depan pintu rumah kami. Saat becak sudah melaju, Mas Farid nampak mengejar kami. Aska! Teriak Mas Farid memanggil anak kami. Jalan saja, Pak. Kami sudah berpisah hari ini. Dan saya tak mungkin tinggal serumah dengan dia lagi. Abang becak itu segera memacu kendaraannya lebih cepat, meninggalkan Mas Farid yang sudah berhenti mengejar kami. Aska melihat ayahnya di belakang kami, yang mungkin tak paham apa yang terjadi pada orang tuanya. Namun aku yakin, suatu saat nanti cepat atau lambat Aska akan tahu dan mengerti apa yang terjadi pada kami. Pagi ini, aku sedang duduk bersantai sambil menonton TV bersama Aska. Ibu sudah pergi ke pasar, hanya aku dan Aska di rumah. Saat sedang asyik menonton TV, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tok tok tok. Siapa pagi-pagi begini bertamu? Batinku. Aku segera bangkit menuju pintu. Begitu kebuka, aku begitu terkejut. Mas Farid. Ternyata Mas Farid datang bersama ibunya. Perasaanku pun mulai tidak enak. Assalamualaikum, ucap mereka berdua. Waalaikumsalam, jawabku seraya menyuruh mereka berdua masuk. Mereka duduk di kursi tamu. Aku segera ke dapur untuk membuat teh. Beberapa saat kemudian aku kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi 2 gelas teh. Ibu kamu di mana, Mir? Nada suara mama mertua mulai terdengar tidak bersahabat. Sedang ke pasar, jawabku singkat. Diminum dulu tehnya. Setelah meletakkan teh di atas meja, aku mengambil Aska yang masih menonton TV. Sini sama ayah, nak. Aska pun berjalan ke arah ayahnya duduk. Baiklah, saya ingin menanyakan sesuatu pada kamu, Mir. Apa benar kamu ingin berpisah dengan Farid? Benar dugaanku, si ibu mertua pasti akan bertanya akan hal ini. Ternyata Mas Farid sangat cepat menceritakan hal ini pada ibunya. Dasar laki-laki tukang ngadu. Iya, saya ingin bercerai dengan Mas Farid. Jawabku tegas dan singkat. Kulihat raut wajahnya tidak bersahabat. Aku tahu selama ini beliau tidak suka padaku, apalagi saat ini. Mirna, apa kamu tidak berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan? Apa kamu tidak kasihan pada anakmu? Saya bahkan sudah memikirkan ribuan kali sebelum saya mengambil keputusan.
Waktu 5 tahun saya rasa lebih cukup dari untuk bersabar menghadapi anak dan juga mertua seperti Anda. Apa maksud kamu, Mirna? Tidak usah berpura-pura di depan saya, Bu. Selama ini apa kalian bersikap baik padaku? Jangan bawa anak dalam permasalahan ini. Kalian selalu menjadikan anak sebagai senjata agar aku selalu patuh dan menunduk pada derita yang kalian ciptakan untukku. Apa maksud kamu, Mirna? Cerita apa? Tanya si mertua pura-pura baik. Sudahlah, Bu, jangan pura-pura baik-baik di depanku. Kalau di belakangku ibu selalu menjelek-jelekanku di depan anak-anakmu. Aku juga tahu semua hal yang menyangkut diriku tak pernah benar di matamu. Aku bahkan memanggilnya ibu. Tak ingin aku memanggilnya mama lagi. Apa yang kamu katakan, Mirna? Saya benar-benar tidak mengerti ucapanmu. Pandai sekali wanita tua ini bersandiwara. Di depanku dan Mas Farid dia bersikap sok polos seolah tidak pernah bersikap buruk kepada aku. Sudahlah, Bu. Saya tidak mau membahas hal itu. Yang ada semakin sakit hati. Sekarang hanya ingin ibu ketahui kenapa aku minta pisah dengan Mas Farid. Anak ibu, bukan? Wanita yang masih berstatus mertua aku itu mengangguk. Yang pertama, saya sudah tidak sanggup lagi bersabar atas kelakuan anak ibu yang sudah menjual mas kawin saya untuk kedua kalinya. Apa ibu tahu? 2 bulan pertama saya menikah dengan anak ibu, dia menjual cincin mahar saya untuk membayar hutangnya. Si ibu mertua tampak kaget. Apa? Yang benar kamu bilang, Mirna. Kalau ibu tak percaya, silakan tanyakan pada anak kesayanganmu itu. Wajah Mas Farid terlihat lesu. Ia memasang wajahnya memelas di depanku agar aku kasihan padanya. Seolah ia laki-laki tak berdosa. Aku sudah tidak punya perasaan apalagi padanya. Hatiku sudah beku. Apa benar yang dikatakan Mirna, Farid? Mas Farid mengangguk. Si ibu mertua nampak geleng-geleng kepala. Tapi hal itu biasa terjadi dalam rumah tangga, Mirna. Tidak semua rumah tangga itu selalu senang. Kadang ada susahnya juga. Si ibu ini mencoba membela putranya. Baiklah, aku tak akan tinggal diam. Oh ya? Apa bapak mertua juga menjual cincin kawin ibu juga dulu? Tanyaku tak kalah sengit. Raut muka si ibu mertua nampak merah. Pasti dia meredam marah. Tidak, bapak tidak pernah menjual cincin kawin saya. Berarti nasib ibu lebih baik daripada saya. Tidak pernah merasakan malu saat keluarga bertanya, mengapa secepat itu aku menjual cincin kawin. Apakah ibu pikir saya tidak malu? Baru 2 bulan pernikahan saya dan Mas Farid, dia berani menjual cincin kawin saya, Bu. 2 bulan. Bahkan kami masih diliputi rasa bahagia karena masih pengantin baru, tapi dia malah menjual mas kawin yang sudah menjadi hak milik saya. Mereka berdua terdiam. Tidak ingin aku menyiapkan kesempatan dan kukatakan lagi keburukan anaknya. Dan yang kedua, alasan saya minta pisah dari anak ibu adalah karena saya sering ditipu dan dibohongi. Saya sudah berkali-kali bersabar dan memaafkan anak ibu. Tapi lagi-lagi dia melakukan kesalahan yang sama. Ditipu bagaimana maksudmu, Mirna? Kenapa ibu bertanya pada saya sih? Tanyakan saja pada anakmu yang diam saja dari tadi. Mas Farid nampak kaget dengan ucapanku. Dia mengangkat wajahnya ke arahku, mungkin ingin memberikan penjelasan. Mirna, aku minta maaf kalau selama ini aku sudah salah sama kamu, ucap Mas Farid dengan suara selembut mungkin. Aku sudah bosan mendengarnya. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah mengambil keputusan. Mas Farid terlihat lesu. Kenapa kamu tidak mau memaafkan Farid, Mirna? Bukankah dia sudah minta maaf padamu? Aku sudah lelah, Bu, mendengar kata maafnya. Hari ini dia minta maaf, besok dia mengulangi kesalahannya. Aku sudah lelah. Aku sudah capek bersabar menghadapi anakmu. Dan yang ketiga, ibu tahu anak kesayangan ibu ini sering berkata kasar, membentak, bahkan membanting barang jika sedang marah. Dia bahkan membentakku di depan anakku. Apa ibu tidak merasa itu perbuatan yang salah? Mirna, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Begitupun saya dulu. Tapi saya selalu bersabar dan memikirkan nasib anak-anak. Jangan hanya masalah sepele kamu korbankan anak. Apa ibu bilang? Masalah sepele? Wanita ini bahkan selalu membela anaknya dan menganggap masalahku hanya masalah sepele. Bagi ibu yang masalah sepele.
Tapi yang jalani rumah tangga ini saya dan Mas Farid. Ibu bahkan tidak tahu dan tidak berada di posisi saya. Saya yang jalani rumah tangga ini. Saya yang lebih tahu seberapa menderitanya saya selama ini. Apa ibu tahu jika saya pernah kelaparan karena tak ada sebutir beras pun di rumah? Apa ibu tak tahu? Anak ibu terlilit hutang jutaan rupiah hingga anakku yang masih kecil ini harus menahan lapar. Apa ibu tahu saya menahan malu akibat diteriaki dan ditagih hutang malam-malam buta oleh anak laki-laki ibu yang bernama Arman? Apa ibu tahu saya pernah keguguran karena stres berat akibat ulah kalian? Tahu nggak? Apa kamu bilang, Mirna? Arman tagih hutang? Tanya si ibu penasaran. Iya. Apa anak kesayangan ibu ini tidak pernah cerita? Apa dia sengaja menutupi keburukan abangnya? Anakmu yang bernama Arman datang malam-malam ke sini teriak-teriak nagih hutang. Pada kami udah macam ke orang senanan saja. Farid, apa betul yang Mirna katakan? Mas Farid mengangguk. Iya bu, benar. Bang Arman datang ke rumah kami malam-malam nagih hutang sambil teriak-teriak. Farid malu bu. Tetangga pada tahu dan melihat bagaimana abang teriak malam-malam minta dibayar hutangnya. Wanita parubaya itu kembali geleng-geleng kepala. Dan apa ibu tahu? Kenapa Bang Arman malam-malam nagih hutang ke rumah kami? Karena dia tidak punya uang lagi untuk beli sabu. Mereka berdua kaget mendengar ucapanku. Mata ibu mertua melotot pada aku. Jaga bicaramu, Mirna. Jangan tuduh anakku yang bukan-bukan. Aku tersenyum sinis. Pandai sekali ibu ini membela anaknya, bahkan dia sendiri sudah lebih tahu akan hal ini. Ibu tak usah berlebihan membela anak. Aku tahu hal ini pun justru dari si istrinya sendiri. Dan kata istrinya kalian semua tahu kalau abang Arman pakai sabu. Tapi kalian seolah tutup mata dan telinga atas kesalahan itu. Keluarga macam apa itu yang membiarkan keluarganya jadi pecandu narkoba? Hah? Mas Farid menatapku dengan pandangan tajam dan menusuk. Kenapa mas? Kamu marah aku bilang begitu? Aku rasa kamu juga tahu kan abangmu pakai sabu. Kenapa kamu malah berutang pada dia? Kamu gak takut dia sakau lalu mengajarmu karena gak bisa berutang? Oh iya aku lupa. Kamu bahkan memberikan cincin kawinku semalam itu juga, supaya abangmu berhenti teriak terus di malam itu kan. Dan kamu bahkan berjanji untuk membayar 2 kali lipat cincin itu kan mas? Apa kamu sudah menepati janjimu itu? Mirna, kamu tak usah bawa orang lain dalam masalah kita. Aku kesini untuk membahas masalah rumah tangga kita. Lalu apa Bang Arman itu orang lain? Dia juga punya andil dalam sebab masalah rumah tangga kita. Kamulah yang berutang padanya sampai mengorbankan cincin kawinku. Dan kamu berkali-kali menipuku. Nada suara kami mulai menaik. Tiba-tiba Aska mulai merasa tidak nyaman. Mirna, tolong kamu berpikir lagi sebelum mengambil keputusan besar ini. Tatapan mata Mas Farid tajam ke arahku. Aku sudah memikirkan ini ribuan kali mas. 5 tahun aku bersabar, nyatanya aku semakin tersiksa. Aku semakin tidak nyaman. Aku segera masuk ke kamar. Aku mau menidurkan Aska. Ucapku seraya berjalan ke kamar. Mirna, Mas Farid berusaha menghentikanku. Pulanglah mas. Aku sedang ingin istirahat. Raut mukanya tiba-tiba berubah. Kamu mengusirku Mirna? Aku tak menjawab, segera masuk kamar dan menutup pintu. Aku tak tahu apa lagi yang Mas Farid lakukan di ruang tamu. Sambil menidurkan Aska, aku juga ikut tertidur. Entah berapa lama aku tidur, tiba-tiba ibu masuk ke kamar yang sedang aku tempati. Mirna. Aku bangkit lalu duduk di sisi ranjang. Iya bu, tadi Farid kesini? Tanya ibu penasaran. Iya bu, ibunya juga kesini. Benarkah? Lalu apa yang terjadi Mir? Ibunya Mas Farid berusaha membujuk Mirna agar tidak mengambil keputusan secepat ini bu. Mereka meminta Mirna agar kembali pada Mas Farid. Tapi Mirna tak mau. Ibu menarik nafas panjang. Beliau terlihat lelah di usianya menginjak 60 tahun. Tidak terjadi pertengkaran kan Mir? Mirna harap sih tidak ada bu. Tapi nyatanya malah ada. Mirna tak bisa tinggal diam saja saat ibunya Mas Farid membela anaknya yang salah. Semua orang tua pasti memihak anaknya Mir. Begitu pula ibumu. Tapi ibu melihat juga dari sisi Farid.
Ibu berusaha mencari jalan tengah, tapi tidak begitu dengan mertuaku, Bu. Beliau selalu menyalahkanku. Lalu apa tanggapan Farid? Dia tidak mau bercerai. Ibu mengusap bahuku lalu menggenggam tanganku dengan erat. Berarti Farid mencintaimu, nak. Tapi Mirna sudah tidak cinta lagi sama Mas Farid, Bu. Mirna kecewa dan sakit hati padanya. Bertahun-tahun Mirna sabar dan berharap dia berubah, nyatanya tidak. Mirna lelah, Bu. Ibu tahu kamu sudah banyak bersabar selama ini. Ibu hanya menginginkan yang terbaik untuk kalian bertiga, nak. Jangan buru-buru memutuskan sesuatu, apalagi saat kamu sedang marah. Mirna lelah, Bu. Mirna capek hidup dengan keluarga seperti mereka. Mirna tidak dihargai oleh keluarga Mas Farid. Bahkan anakku juga mereka tidak peduli, Bu. Ibu serahkan semua sama kamu, nak. Kamulah yang menjalani rumah tanggamu. Kamu pasti tahu apa yang terbaik untukmu. Aku segera memeluk ibu. Tak terasa bulir bening menetes begitu saja. Ada rasa sedih yang membuncah. Sedari tadi aku tahan. Kini aku leluasa melepaskan semua sesak itu. Makasih, Bu. Makasih sudah mengerti Mirna. Mirna gak tahu lagi mau cerita dan berbagi pada siapa lagi. Mirna udah gak sanggup lagi, Bu. Menangislah, nak, agar lepas semua beban di hatimu. Masih ada ibu di sini. Ibu akan selalu ada untuk kamu. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Aku merasa lebih tenang dan lebih baik. Ibu selalu menjadi tempat paling nyaman untukku bicara. Seminggu sudah aku di rumah ibu. Aku mulai merasa kesusahan. Susu formula untuk Aska dan juga popoknya terpaksa aku meminjam uang pada ibuku. Aku tidak ingin meminta uang pada Mas Farid, meskipun ia masih berstatus suami dan juga ayah dari Aska. Jika dia memang bertanggung jawab pada anaknya, tanpa aku minta pun dia akan memberikan kewajiban nafkah untuk anaknya. Biarlah. Aku tak ingin mengemis lagi padanya. Bu, panggilku pada ibu yang sedang menggendong Aska. Iya, ada apa, Mir? Apa susu Aska sudah habis? Tanya ibuku seperti biasa. Aku selalu meminta uang pada ibu saat kehabisan susu Aska. Sebenarnya aku malu untuk meminta uang pada ibu. Tapi mau bagaimana lagi? Aku terpaksa memintanya agar anakku tidak kelaparan. Bu, Mirna mau kerja, Bu. Oh ya? Kerja apa, Mir? Ada kawan Mirna yang punya toko baju di kota. Kebetulan dia lagi butuh karyawan. Mirna sudah minta jadi karyawan dia. Dan alhamdulillah diterima, Bu. Tapi bagaimana dengan Aska, Mir? Bukannya ibu gak mau jagain anak kamu. Tapi kamu tahu sendiri kan ibu juga cari uang. Gak apa, Bu. Mirna akan titip Aska di penitipan anak. Setelah Mirna hitung-hitung cukup kok gaji Mirna untuk bayar penitipan Aska. Mirna juga gak enakan selalu minta uang sama ibu untuk beli susu dan popok Aska. Ibu gak keberatan loh, Mir. Buat cucu sendiri kok. Lagian siapa lagi yang kasih kalau bukan neneknya? Oh ya, Mir, apa Farid gak kasih uang belanja untuk kalian? Maaf, bukannya ibu kepo masalah rumah tangga kalian, tapi secara agama kalian masih suami istri kan, Mir? Iya, Bu. Secara agama dan hukum kami masih suami istri. Tapi Mirna gak mau minta apa-apa sama Mas Farid. Kalau dia memang suami dan ayah yang bertanggung jawab, pasti dia akan memberikan uang untuk anaknya. Tapi sudah seminggu ini tak ada tanda-tanda dia memberikan kewajibannya sebagai ayah bagi Aska. Maka dari itu, Bu, Mirna pingin kerja. Kalau kamu memang pengen bekerja, ibu hanya bisa kasih doa dukungan, nak. Semoga Allah permudahkan segala urusanmu. Amin. Ya. Hari ini aku mulai bekerja di toko baju milik temanku. Aska sudah kutitipkan di tempat penitipan anak. Meski berat meninggalkan si kecil dengan orang lain, aku harus menguatkan hati dan mentalku. Ini semua aku lakukan demi anakku. Aku tak mau terus-menerus menyusahkan ibuku yang sudah berusia senja. Hampir, Bu.
Silahkan dilihat dulu bajunya. Ini model keluaran terbaru loh. Ada banyak varian warnanya loh. Aku berusaha seramah mungkin saat ada pelanggan yang mampir ke toko baju tempatku bekerja. Meski capek dan lelah, aku memaksakan bibirku untuk tetap tersenyum. Ku buat wajahku seceria mungkin, walau kadang hati ini menangis. Bisa dicoba dulu nggak mbak baju ini? Tanya seorang wanita berbadan gempal berusia kira-kira 40 tahun. Boleh mbak, itu ruang gantinya. Ucapku sambil menunjukkan ruang ganti yang berada di pojok ruangan. Setelah berganti pakaian, wanita itu berlenggak-lenggok di depan cermin berukuran besar yang sengaja dipasang di samping ruang ganti. Aku memperhatikan wanita itu dari jauh. Dari cara ia berpenampilan, ku yakin dia wanita pekerja kantoran. Bisa terlihat dari setelan jas yang masih menempel di tubuh suburnya. Mbak, sini dulu, panggil si wanita yang sedang berlenggak-lenggok itu. Iya, ada yang bisa saya bantu? Sautku selembut mungkin. Mbak, cocoknya warnanya apa ya di badan saya? Kalau dilihat dari kulit mbak yang cerah, cocok sekali. Mbak juga terlihat lebih muda loh. Pujianku supaya si wanita mau membeli baju yang sudah dipakainya. Tapi terlalu sempit mbak, engap sayanya. Iya, memang benar badannya yang subur tapi seleranya baju ukurannya kecil. Ada ukuran XL-nya loh mbak. Sautku membuat wanita itu terdiam. Secepat kilat ia masuk ke ruang ganti baju. Mbak, saya nggak jadi ya, modelnya kurang pas, ucap si wanita itu sambil menyerahkan baju yang sudah dilepas dari badannya. Tapi mbak, menurut saya mbak cantik loh pakai baju ini. Ini model terbaru, banyak selebgram yang pakai model begini mbak. Aku berusaha meyakinkan si wanita itu. Enggak mbak, maaf ya, saya sudah telat masuk kantor. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu langsung berlari menuju motornya. Aku hanya bisa mengelus dadaku tahan sekuat tenaga rasa kesal dan lelah. Begini ya, susah ternyata mencari uang yang halal. Batinku. Hari beranjak sore, perutku sudah berdendang sejak tadi minta untuk diisi. Aku lupa membawa makanan dari rumah. Aku terlalu buru-buru saking semangatnya bekerja. Kebetulan di dalam toko ada air mineral yang selalu tersedia di dalam dispenser. Aku meminum air sebanyak-banyaknya agar berkurang rasa laparku. Karena saking banyaknya minum air putih, sebentar-bentar aku harus ke toilet untuk buang air kecil. Aduh, bukannya hilang lapar, malah makin lapar. Sudah pukul 5 sore, belum ada pelanggan baru yang berkunjung ke toko. Aku merapikan pakaian yang sudah tak rapi lagi. Tring. Tiba-tiba gaweku berbunyi, aku segera mengambil benda pipih itu dari dalam tas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mirna. Ini Aska, dari tadi nangis saja. Saya kasih makan gak mau, susu pun gak mau, gimana ini Bu? Saya takut dia sakit atau kenapa-napa. Aku merasa bersalah, Aska pasti tidak nyaman berada di tempat baru yang orang-orang yang belum dikenalnya. Coba digendong Mbak Askanya, lalu diajak keluar rumah. Dikasih mainan, diajak bermain di taman. Mungkin dia belum terbiasa di tempat baru. Baiklah Bu, akan saya coba. Sambungan telepon dimatikan. Aku meletakkan kembali benda pipih itu ke dalam tas. Ya Tuhan, berat sekali rasanya berpisah dengan anakku. Baru sehari saja rasanya seperti sebulan tak bertemu. Pukul 17.30 aku segera menyapu dan memasukkan manekin yang terpajang di depan toko tempatku bekerja. Secepat mungkin aku menyelesaikan pekerjaanku. Tak sabar rasanya ingin bertemu buah hatiku. Mama, teriak Aska ketika aku baru tiba di tempat penitipan. Sayang Mama. Segera aku memeluk dan mencium buah hatiku. Begitu rindu rasa kepada anak semata wayangku ini. Padahal baru sehari aku meninggalkan dia untuk bekerja. Mama, puyang, rengek Aska sambil cemberut. Iya sayang, ayo kita pulang. Salim Ibu Ani dulu sebelum pulang. Aku mengejarkan Aska untuk tetap salim pengasuh yang menjaga di penitipan. Baik-baik ya anak ganteng, jangan nangis lagi ya. Iya Ibu, kami pulang ya. Aku pamit pada Mbak Ani, wanita yang berusia 5 tahun di atasku. Akhirnya aku pulang. Jujur, lelah, capek sekali rasanya. Tapi saat melihat senyum dan tawa Aska, semua itu hilang. Iya, dia obat lelahku.
"Mirna, kamu udah pulang, Nak?" tanya ibu saat memasuki kamarku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.